Oh, pernah ada mayat itu tak pikir biawak itu makan ikan. Biasanya kalau ke patroli kan biawak biasa makan ikan-ikan yang sudah terdampar busuk itu biasa biawak. Lah ternyata setelah saya deketin tak pikir ikan itu, ternyata mayat itu dimakan biawak itu. Wah, ngeri. Merasa sok ini yang nggak saya suka kan itu. Jadi seolah-olah, ya seolah-olah dia itu sudah tekeknya sudah pengalaman yang di sini itu, guys, pokoknya sombong lah. Udah, ya sempat bersih tegang lah dengan akhirnya setelah satu malam itu dengar informasi ada orang hilang, empat orang hilang di Alas Purwo gitu. Apa aja tuh Pak Hajir? Yang paling terkesan itu pernah menemukan mayat kurang lebih 35 mayat pada waktu itu. Tahun 2011 kalau nggak salah. 35 mayat? Itu berapa kejadian? Apa sekali kejadian? Satu malam aja. Satu malam 35 mayat? Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue sedang berada di Alas Purwo, tepatnya di daerah Pancur. Dari Pancur ini nggak jauh dari Gua Istana, dan juga lu bisa lanjut ke Jilen. Gue jauh-jauh ke sini tengah malam untuk menemui salah seorang petugas yang masih aktif. Beliau menjabat di sini ya kurang lebih sudah kisaran 34-35 tahun bro. Jadi sudah memakan asam garam yang banyak sekali kisah-kisahnya yang nggak pernah didokumentasikan. Mungkin ini menarik ya buat kita semua untuk tahu dan mendengar langsung dari orang yang bersangkutan. Lu pengen tahu kan siapa orangnya? Langsung ya gue perkenalkan dengan Bapak Hajir. Apa kabar? Sehat? Baik, sehat. Waduh. Pak Hajir, ini Pak Hajir posisinya masih sedang bertugas nih ya? Iya. Tengah malam saya gangguin ya? Iya. Sedang piket ini. Sedang piket. Nggih. Ya kebetulan saya datang, Pak Hajir juga lagi ada waktu senggang dikit ya? Nggih. Nah, Pak Hajir, ini kalau boleh tahu Pak Hajir di sini tuh bertugas sudah berapa lama Pak Hajir? Khusus di Pancur atau mulai Dari awal-awal di sini? Dari awal-awal saya mulai tahun 91 mulai bekerja. 91? Iya, 91 itu. Sampai sekarang 2024? 2025, kurang lebih berarti 36 tahun? kurang lebih seperti itu. 35-36 tahun? Iya. Cuma sebelumnya kan harus honor dulu, harus istilahnya perjalanannya harus enggak langsung jadi pegawai, enggak. Diawali dengan pengabdian lah istilahnya. Honorer dulu, honorer itu sampai 16 tahun saya. Honorernya 16 tahun? 16 tahun. Baru diangkat menjadi jadi PNS. PNS? Nggih. 2007 saya diangkat jadi PNS. Berarti Pak Hajir awal mulanya tuh tertarik untuk menjadi petugas di sini gimana sih? Tim Jelajah Malam bertemu dengan polisi hutan Alas Purwo yang masih aktif dan bernama Pak Hajir. Beliau sudah bertugas kurang lebih 36 tahun. Banyak kisah yang kami dapat dari pengalaman beliau menjaga hutan angker tersebut, di antaranya tentang penemuan mayat yang rusak dimakan reptil-reptil hutan sampai menghadapi tamu yang ngeyel dan akhirnya tersesat. Juga kisah Pak Hajir baku hantam dengan pemburu liar di tengah gelapnya hutan belantara. Tapi ada yang paling mengerikan, yaitu kisahnya menemukan 35 mayat dalam satu hari saat beliau bertugas di Alas Purwo. Mari kita ikuti bersama perjalanan dan suka duka seorang polisi hutan yang mengabdi, mempertaruhkan nyawa di tengah belantara hutan terbesar dan terangker di Pulau Jawa. Semoga kisah ini bermanfaat dan menambah respek kita terhadap para polisi hutan. Karena saya rumahnya dekat kantor Taman Nasional. Sebelum bekerja saya kan sering main ke kantor itu. Karena rumah saya dekat.
Jadi mainnya sebelum ada kantor pun sudah mainnya di sekitar situ. Akhirnya karena saya sudah banyak yang kenal dengan petugas petugas Taman Nasional. Nah, kebetulan yang di Penangkaran Merak itu istilahnya orangnya sudah berhenti yang pensiun. Tugas enggak pensiun pada waktu itu ini masih honor juga kok. Oke. Pak Marsudi namanya. Tapi nggak lanjut ya? Nggak lanjut. Akhirnya kan kosong di situ. Nah, pas kosong itu kebetulan saya kan ini juga belum kerja juga. Akhirnya saya ditawari dengan pimpinan yang ada di situ. Namanya Pak Insinyur Tatang pada waktu itu. Oke. Saya ditawarin, dipanggil dulu lah saya ke kantor. Terus ditanya, "Jir, kamu mau kerja di sini?" Pak Insinyur Tatang itu bilang gitu. Akhirnya saya ya mau Pak, tapi saya tak ngomong sama keluarga dulu. Oh iya, kamu harus ngomong sama keluarga dulu. Gitu. Akhirnya saya ngomong sama keluarga, boleh. Akhirnya saya bekerja di Penangkaran Merak itu, karena di Penangkaran Merak itu yang bertugas di sana udah berhenti tadi. Dengan kata lain, Pak Ajir ini yang dilamar untuk kerja, bukan pengamar. Iya. Betul. Keren. Keren ini. Iya, jarang-jarang pakai Pak Ajir. Iya. Ya, terus. Akhirnya saya suruh bekerja di situ. Yaitu pekerjaannya yaitu di situ ada merak, ada rusa, ada ular kalau nggak salah pada waktu itu. Tiga jenis satwa. Nah, satwa-satwa itu hasil dari sitaan dari BKSDA yang masyarakat memelihara tanpa izin. Sedangkan satwa itu kan satwa yang dilindungi semua rata-rata. Ular, merak atau rusa itu kan dilindungi. Akhirnya disita, dipelihara di Penangkaran. di Penangkaran Pasar Anyar itu. Sampai di sana saya sampai inilah meraknya itu sampai bertelur, sampai menetas jadi anaknya juga. Ada anaknya juga. Gitu. Nah, setelah itu 91 sampai 95 itu sudah nggak ada anggaran untuk membiayai penangkaran itu, akhirnya dilepas ke hutan pada waktu itu. Berhenti karena sudah tidak ada anggaran untuk membiayai penangkaran. Kayaknya seperti itu. Sedih banget ya. Iya itu. Akhirnya mereka semuanya dilepasin ke hutan lagi. Dilepas liarkan. Ular, merak, rusa, rusanya itu kalau nggak salah. Juga rusa juga kalau nggak salah. Wah, pada waktu. Lah akhirnya saya kan nggak kerja pada waktu itu, maksudnya karena itu udah dilepas, akhirnya saya nggak kerja. Nah akhirnya saya sebenarnya sudah disuruh kerja di menjaga penginapan di Triangulasi pada waktu itu. Arahnya sama pimpinan itu diarahkan ke sana. Tapi sebelum bekerja di sana, koordinator penangkaran penyu itu mengajak saya diajak kerja di penangkaran penyu itu. Akhirnya saya diajak di penangkaran penyu itu. Di penangkaran penyu di Ngaglan pada waktu itu. Di sana saya ya itu di penangkaran penyu itu bekerjanya itu malam hari. Jadi kalau mencari telur penyu itu malam hari. Oh, berarti penyu-penyu yang bertelur, Bapak patroli mencari telurnya, diamankan untuk ditetaskan. Iya. Oke. Kan ditetaskan. Kalau sudah menetas, kita lepas ke laut lagi. Ke laut lagi selama hampir 20 tahun, mulai tahun 96 sampai 2015 itu berapa? 19 tahun itu ya di sana. 19 tahun. Iya. Berapa ribu telur penyu yang sudah Bapak hadir? Wah, udah banyak sekali itu, ribuan penyu, puluhan ribuan penyu itu sudah. Iya. Dan penyu itu punya ini apa ya? Istilahnya insting yang kuat sekali.
Bahkan berdasarkan penelitian, penyu yang 100 dilepas ke laut, yang bisa kembali bertelur lagi, udah dewasa cuma yang 99 itu bisa hilang. Yang bisa kembali ke masih hidup itu cuma 1 aja. Itu katanya penelitian seperti itu. Artinya penyu yang dia dilepaskan misalnya di pantai Pelangkung nih, misalnya dia netes di situ, dia pasti akan kembali instingnya ke situ lagi. Iya. Oke. Iya. Makanya penyu itu punya insting yang kuat sekali, yang netesnya dari situ nanti kalau sudah dewasa pasti nanti Kembali ke situ lagi. Telurnya kembali ke situ lagi. Itu punya apa ya, daya ingat yang kuat, atau katanya peneliti itu belajar merasakan apa ombak di sekitar itu masih kecil itu. Jadi sampai dewasa pun masih ingat, kayak apa ya, kayak belajar merasakan ombak-ombak ya. Kayak seperti itu. Pak Ajir, ini kan selain penyu sebagai petugas, Pak Ajir artinya yang namanya patroli di bibir pantai ya kan? Iya. Kan Pak Ajir juga kan patroli malam. Kejadian-kejadian apa aja sih yang menurut Pak Ajir nih berkesan gitu selama Pak Ajir masih di wilayah penyu nih ya? Iya. Apa aja tuh Pak Ajir? Yang paling terkesan itu pernah menemukan mayat kurang lebih 35 mayat. Pada waktu itu tahun 2011 kalau nggak salah. 35 mayat, itu berapa kejadian? Apa sekali kejadian? Satu malam aja. Satu malam 35 mayat? 35 mayat. Itu tahun 2015 bulan Desember. Berarti itu 35 mayat itu pertama kali ketemu jam berapa Pak Ajir? Lagi ngapain? Oh, belum patroli kalau yang pertama ketemu. Oh gitu. Kan ada yang dekat pos penyu, maksudnya penangkaran penyu. Ada ketemunya dekat penyu. Awalnya ada yang sekitar situ. Jadi kita ke pantai, ke jalan-jalan pantai. Loh, kok banyak sampah, banyak apa itu? Tahu-tahu ada mayat. Banyak sampah, terus banyak terdampar kayak sepatu, kayak apa gitu. Terus akhirnya lama-lama barang-barang bawaan manusia, sepatu, baju, koper gitu-gituan ya? Koper kayak gitu. Lama-lama ketemu mayat. Pertama tuh laki apa perempuan mayatnya? Kayaknya laki kayaknya. Banyak yang laki kayaknya. Laki. Terus setelah sampai malam lah istilahnya, sampai pagi itu ngumpulin. Ya nggak ngumpulin, banyak yang ini sampai pagi itu. Banyak yang terdampar itu. Mulai jam berapa itu sudah petugas kita bareng-bareng lapor, nelpon ke kepolisian lah kalau nggak salah. Akhirnya ya datang semua, sampai dari Polda itu yang datang. Itu di data-datanya dari yang di tubuhnya para jenazah ini ada biodata dia siapa nggak? Oh, dari Timur Tengah itu. Orang luar negeri? Orang luar negeri ya. Dari Afghanistan, Pakistan itu, semuanya dari Palestina itu. Pokoknya dari sana semua tuh itu. Di sana mungkin kan banyak terjadi sering perang, jadi sudah bosan hidup di sana mungkin. Iya benar. Akhirnya pengen merantau atau kemana itu. Yang bisa nerima seperti itu katanya kan yang di Australia itu. Di kepulauan itu. Mereka mau ngadu nasib kali. Ngadu nasib mungkin. Ya. Itu taunya dari Timur Tengah ya, itu ada identitas lah ya. Identitasnya. Lembaran, ada yang lembaran, ada yang KTP kayak gitu. Orangnya besar-besar juga. Orangnya. Kantong mayat pun bahkan ada yang nggak cukup karena besar orangnya. Tinggi gede ya? Tinggi gede. Arab sih ya. Orang Timur Tengah besar. Ada yang anak-anak juga kok. Kondisinya gimana tuh Pak Ajir tuh? Kondisi mereka jenazahnya itu? Kondisi masih belum begitu busuk lah. Masih belum terlalu lama ya? Belum, mungkin 3 harian lah kurang lebih. Oh gitu. 3 harian ya. Kalau nggak salah waktu itu. Akhirnya sampai pagi wis. Saya malah jadi Basarnas, mewakili Basarnas. Tapi Basarnas malah
jadi apa ya? Saya menjadi mewakili Basarnas di sini karena Basarnas yang tahu titik-titiknya itu kan saya. Oh iya, yang kenal Medan. Saya tahu di mana aja Pak ini kondisi mayatnya. Heeh. Terus akhirnya saya turun juga, padahal waktu itu mau istirahat. Semalam akhirnya saya nggak tidur. Gitu. Semalaman itu ketemu 35 itu. Sampai terakhir itu kalau nggak salah kurang lebih 35 mayat. Itu mereka udah ketemu di pinggir semua atau masih ada yang ke bawah, ada yang ke pinggir lagi kayak gitu-gitu? Pas surut, pagi udah surut. Oh pas surut jadi udah kelihatan semua. Kalau yang belum surut kan masih ada yang di tengah, ada yang pas surut itu udah ini pinggir semua. Sampai siang ngangkutin mayat itu. Para tentara, tempur Basarnas itu ngangkutin ke darat. Oh personil gabungan lah ya? Personil gabungan semua dari TNI ada, Polri, terus Basarnas, terutama Basarnas itu. Ngangkutin itu lumayan ini juga banyak. Karena ya nggak ngumpul jauh jaraknya sepanjang titiknya di sono gitu ya, menyebar ya? 20 kilo. 20 kilo? Oh penyebarannya sampai 20 kilo? Oh penyebarannya sepanjang pantai ini, pantai Marengan, pantai. Akhirnya ngangkutin mayat itu sampai siang. Mikulin mayat yang dari pinggir pantai ke darat ke jalan yang kendaraannya bisanya kan kurang lebih 100 meter, 300 meter gitu. Mikulin mayat yang ke arah mobil apa ambulan tadi. Jadi sampai siang tuh karena ya sebanyak itu terus jauh juga ininya lokasinya itu. Berarti rame dong itu, artinya media kan datang itu kan kejadian skala nasional berarti kan? Iya nasional itu ya. Makanya yang datang juga nggak cuma lokal sini sampai Polda kalau nggak salah pada waktu itu. Jadi mulai TNI Polri, dari kesehatan juga ada, komplit pokoknya. Sampai siang lah pokoknya ngangkutin mayat yang bawa ke ini. Udah ngumpul semua, masukin ke mobil apa ambulan. Itu. Langsung bawa ke Surabaya atau mana itu bagian itu. Terus pagi juga nemukan itu saya BBM tadi yang saya bilang. Galon BBM ya? BBM terdampar juga mungkin dari kapal itu atau gimana. Jadi penemuan mayat pertama itu saya sudah nelpon keluarga. Saya bilang kalau di sini banyak mayat, saya menemukan mayat, istilah mayat terdampar dari Timur Tengah. Gitu. Jadi pesan dari keluarga, jangan sampai ngambil apapun padahal situ itu banyak harta benda korban, harta benda yang bernilai tinggi. Teman-teman tapi ngambilin semua, tapi saya ada. Itu ada apa aja Pak saat itu Pak? Ada waktu itu ada uangnya Timur Tengah apa itu? Uang real ada. Suara apa itu, babi ya? Babi berantem. Babi bro, suaranya gede banget. Iya. Itu biasa ya? Iya, berantem berebut makanan gitu. Gokil. Oke, terus? Kenapa tak? Santai aja. Gue diseruduk lagi. Terus? Apa itu? Jadi teman-teman ya banyak yang ngambil. Maksudnya ya berupa uangnya. Terus Pak, sepatu-sepatu yang masih baru-baru itu banyak. Terus apa ya Pak, ada emas juga katanya. Ada yang menemukan emas. Iyalah, pasti dia bawa bekal dong. Dia mau hijrah ya kan? Tapi saya sama sekali nggak ngambil. Karena mungkin di rumah kan istri lagi hamil atau apa itu, jadi pas istri memang lagi hamil. Jadi ada pesan dari keluarga mungkin. Takut napa-napa. Padahal saya sama sekali sudah nggak ngambil, tapi tetap kejadian yang itu tadi. Kenapa? Keguguran. Anak bapak keguguran? Iya, tapi ya masih usia kandungan masih kurang lebih paling 1,5 bulan. Itu berselang dari evakuasi itu berapa hari kira-kira? Kurang lebih 3 hari. Oh bisa dibilang abis itu selesai langsung?
Habis selesai langsung, saya langsung lemes. Padahal saya sudah ada pesan itu sama sekali udah nggak. Udah bener-bener nggak ngambil, ngambil. nggak ini, nggak aneh-aneh. Kok masih nyetrum? Ya itu Masih udah bersama. takdir lah ya. Iya mungkin takdir. Padahal saya niatnya ya udah nolong aja. Heeh. Nggak lagi karena ya tugas saya di situ. Terus ada kejadian kayak gitu, gak mungkin lah. Ini urusan kemanusiaan istilahnya. Iya, Urusan betul. kemanusiaan tetap. Biarpun nggak digaji kan kita. Iya, arahnya. semua kewajiban kita Nah, sebagai sama manusia kemanusiaan. buat nolong. Nggih. Nah, kejadian-kejadian kayak mayat-mayat gini terdampar ini artinya kan mungkin nggak cuma sekali ya. Nggak sekali. Sebelumnya saya juga sering, cuma nggak sebanyak yang pada waktu itu. Perkiraan Bapak selama Bapak itu bertugas di sini kan puluhan tahun Pak ya. Bapak itu berapa kali menemukan mayat terdampar di sini Pak? Di Alas Purwo ini Pak? Mungkin 10 kali bisa lebih. Oh, Karena ya lama saya kerja di penangkaran penyu hampir 20 tahun, 19 tahun. Jadi kan kalau udah musim barat daya itu kan banyak sampah di sini. Apapun terdampar ya. Apapun terdampar yang dari mana-mana kan ini kayak teluk itu posisinya pantai ini. Jadi kayak ngadep ini barat ada barat yang angin barat daya itu yang arahnya ke sini. Jadi ya udah ngumpul semua sampah. Kondisi terburuk yang pernah Bapak temuin dalam menemukan jenazah-jenazah yang terdampar ini kayak gimana sih Pak? Oh, pernah ada mayat itu tak pikir biawak itu makan ikan. Biasanya kalau ke patroli kan biawak biasa makan ikan-ikan yang sudah terdampar busuk itu biasa biawak. Lah ternyata setelah saya deketin tak pikir ikan itu, ternyata mayat itu dimakan biawak itu. Ngeri itu biawak. Lagi di mangsa biawak. Tapi udah busuk mayat. Apanya yang dimakan Pak waktu itu? Waktu itu kemaluannya. Laki-laki. Udah gak kelihatan. Nggak kelihatan ya, sudah gerowak gitu ya. Gerowakan. Lagian udah nggak bisa dikenali, udah terlalu Udah rusak ya. rusak. Ininya udah rusak. Tapi yang diserang pada waktu itu pas kayak kemaluannya mungkin yang nggak keras kayak gitu. Iya, bagian paling mudah busuk kali ya. Yang mudah busuk itu. Dan setelah Bapak lihat itu akhirnya gimana tuh? Evakuasi jenazahnya itu gimana Pak? Akhirnya dikubur di situ biasanya. Kalau udah nggak, Oh, udah terlalu rusak ya? terlalu rusak. Mau lapor juga nanti polisi mungkin juga kebingungan. Lagian paling belum tentu mau kalau sudah rusak gitu. Polisi Indonesia. Ya itu evakuasi sudah waduh pasti ya. Oh, gitu. Pernah ngubur mayat itu apa ya? Tanahnya kan pasir di pantai. Sama temen-temen itu ya. Ada mayat di sini udah rusak sekali tuh. Gali sebelahnya pasir kan. Sebelahnya mayat tapi sambil udah dalam kita gulingkan mayat. Dikubur di situ. Udah nggak kuat lagi sudah ininya. Iya, yang penting bisa ditanam lah ya. Jadi nggowali di sebelah dekat sama mayatnya. Kalau udah dalam kita kuburkan. Langsung kita turunkan di situ, dikubur pasir. Pernah ngubur yang nggak begitu dalam, kena abrasi ombak itu di pinggiran. Muncul lagi? Muncul lagi, tinggal tulang tangannya. Aduh, itu. Gitu. Iya. Aduh. Itu kan serem Pak, oh Bapak ketawa. Udah biasa saya. Udah biasa ya? Nah, tapi katanya orang yang nggak biasa itu bisa apa ya kayak ketakutan ini. Iya. Ketakutan. Psikologisnya kena, Ya, kena. kebawa kayak ada traumatik jadi kebawa ngimpi, akhirnya seolah-olah dihantui. Ada mitos seperti itu. Makanya kata orang-orang tua dulu kalau melayat orang meninggal itu kalau berani ya harus berani megang mayat atau megang apa itu. Biar rasa takut itu bisa hilang katanya. Betul, Oke. betul. Kalau nggak berani sekalian jangan terlalu dekat. Kalau ragu-ragu, kalau militer kan kalau ragu-ragu mundur itu. Kalau berani ya harus berani megang itu nanti udah biasa. Nggak hilangkan rasa takut. Tapi kalau saya udah bergelut itu udah biasa. Jadi rasa itu udah niat saya
prinsip niat menolong. Menyempurnakan lah ya, dikuburin. Jadi sudah nggak ada apa-apa lagi. Kadang saking rusaknya sudah tidak diketahui jenis kelaminnya malah ya. Nggak tak, iya. Karena udah kadang ya kalau di sini kan banyak binatang juga. Biawak itu, biawak kan nggak peduli itu manusia atau ikan. Yang penting bangkai sikat. Gitu. Jadi itulah pengalaman-pengalaman bekerja di Penangkaran Banyu. Iya. Tapi ya sering nemu ini juga apa ikan-ikan terdampar itu sering. Masih fresh. Masih iya. Oh sering karena ya wis hampir kalau bertugas hampir tiap hari kan patroli. Iya. Keliling. Yang kejebak pasang surut ya. Dan lagian di sini tuh bisa pinggir pantai bisa bawa motor kalau surut. Pasirnya tuh keras. Oh gitu. Biarpun 20 kilo nggak apa-apa karena bisa naik motor kalau patroli. Patroli penyu kan bawa motor. Jadi aman. Nah, tadi kan itu ibaratnya di seputaran bibir pantai Pak ya, saat Iya. Bapak lagi ini penyu. Nah, kalau penemuan mayat di dalam Alas Purwonya sendiri, pernah kejadian nggak Pak? Pernah juga. Nah, Jadi pada waktu itu ada orang dari Surabaya kalau nggak salah. Satu orang umurnya ya kurang lebih sekitar 50-an sekian gitu. Pada waktu itu datangnya sudah sore nyampe sini itu. Orang dari Surabaya, lupa namanya saya. Kebetulan yang piket di sini tuh saya juga. Waktu itu mau ke Gua Istana dia itu kan. oh berarti dari sini? Dari sini dia datangnya tuh ngikut mobil apa ya, mobil pick up kalau nggak salah. Nah turun di depan pos ini kok langsung mau ke gua, terus saya panggil. Dia sendiri? Sendiri. Pada waktu itu teman saya namanya Arjo. Kang Jo itu orang itu kok langsung bablas ke sana. Coba dipanggil suruh ke sini, suruh lapor dulu gitu. Akhirnya dipanggil sama Pak Rejo itu. Datang ke pos ini. Akhirnya kita tanya bareng-bareng, dari mana Pak? Dari Surabaya katanya. Terus mau kemana rencananya? Mau ke Gua Istana Pak. Orang Surabaya. Terus akhirnya identitasnya dicatat dulu. Terus udah dipeseni sama kita. Kalau ke sana nanti jangan nginep Pak nggih. Sore-sorenya pulang. Nanti jangan nginep di gua lah istilahnya. Akhirnya berangkatlah dia nggih Pak. Jadi data-data sudah kita data, akhirnya dia berangkat. Sore kalau nggak salah jam berapa, jam 3 atau jam berapa. Berangkat ke sana, membawa tas itu orangnya. Tas. Oh ini orang mau ritual kayaknya? Nah orang ritual, Okay. Orang ritual. Ke Gua Istana. Di sana, sampai besoknya kok belum pulang gitu. Padahal kita pesen nih, jangan sampai Nginep. apa kalau udah selesai segera kesini lagi ya, nanti dia bilang ya. Gitu. Nah, ditunggu-tunggu sampai sore, sampai malam, sampai kok belum pulang. Tahu-tahu paginya ada orang yang mau ke gua. Itu bapak yang tadi itu sudah tersungkur di tengah jalan. Artinya orang ini belum sampai masuk gua? Belum, masih perjalanan separuh. Ini kan gua 2 kilo, berarti masih 1 kilo. Arah ke sana berarti? Arah ke sana. Ditemukannya? Sudah tersungkur di situ. Lah, paginya ada orang yang mau ke gua. Terus berangkat. Tahu mau berangkat itu udah ada orang yang tersungkur udah tahu. Tapi karena dia kepentingan banget di gua, lanjut aja. Karena ya takut. Ada 2 orang yang berangkat sana. Dia lanjut malah? Lanjut. Lah pulangnya baru lapor sambil ketakutan. Wah ada orang yang di sana istilahnya jatuh atau
bahkan mau ngomong meninggal takut kayaknya. Akhirnya lapor sini, waduh Pak Jo ini kayaknya orang yang kemarin yang lapor itu. Akhirnya kita cek sana udah meninggal, tengkurap gitu meninggal, sambil tasnya masih lengket itu. Akhirnya lapor ke kepolisian, sama tim kesehatan juga, dokter juga ke sini. Ternyata setelah dicek itu sakit jantung orang. Oh, analisanya jantung. Ada apa namanya? Udah di ring jantungnya katanya dokter itu. Oh iya. Jadi jalan jauh itu kan mungkin maksa nggak kuat kondisi waktu itu. Padahal sudah saya bilang, memang saya curiga kondisinya memang kurangan. Kelihatannya nggak fit ya. Makanya nggak tak suruh kalau udah selesai segera pulang Pak. Nanti masalah keluarnya gampang lah, banyak kendaraan yang keluar. Oke Pak. Ternyata belum sampai udah itu tadi tersungkur. Itu penemuan yang direkam. Tapi sih yang menurut saya edannya itu 2 orang itu loh yang menemukan dia, bukannya ketemu ditolong dulu, malah dia ke gua dulu loh, baru baliknya ngabarin kan. Takut Pak, karena udah tahu kalau dia itu benar-benar meninggal. Oh gitu. Udah meninggal, takut. Sampai wis karena penting, wis lanjut ke gua. Tapi pulangnya tapi tetap lapor. Dia mungkin punya hajat kali di situ. Mungkin kayaknya. Sampai sekarang sering kesini yang lapor. Oh gitu. Suami istri kan. Oh suami istri. Terus kalau kesini tuh Mbak, hati-hati nanti ada mayat. Wah tertawa dia. Saya guyonin gitu kalau kesini. Nah setelah kejadian itu apa? Ada kejadian-kejadian apa lagi nih? Ini yang di Alas Purwonya nih selama Bapak menjabat Pak. Nah, pada waktu itu ada kejadian orang hilang. Di sini ada 4 orang yang hilang. Tapi memang dia orangnya apa ya? Sok tahu lah. Sok mentang-mentang sudah ininya hutan, sudah pengalaman di hutan. Oh, sering ke hutan mana-mana. Sudah tekek. Enggak, di mana-mana di sini itu udah sering sebenarnya dia itu. Oh, udah sering ke Alas Purwo. Karena dia mentang-mentang meremehkan itu. Jadi gimana tuh dia ketemu Bapak? Lapor di sini kan. Lapor dulu di sini. Tak bilangin nggak boleh nginap istilahnya. Boleh nginap. Dia mentang-mentang tetap mau nginap. Mau nginap yang di gua sana. Di gua Padepokan kalau nggak salah waktu itu. Saya kalahnya kalian udah bayar tiket 3 malam dia. Akhirnya ya terpaksa. Tapi ya. Bapak sempat ngelarang dia untuk nginep. Iya. Tapi dia sudah bayar tiket 3 malam. Saya akhirnya kalah. Tapi ya merasa sok ini yang nggak saya suka kan itu. Jadi seolah-olah. Iya, seolah-olah dia itu sudah tekeknya sudah pengalaman yang di sini itu. Pokoknya sombong lah. Tidak. Ya sempat bersih tegang lah dengan itu. Akhirnya setelah berapa malam, 1 malam itu dengar informasi ada orang hilang, 4 orang hilang di Alas Purwo gitu. Saya posisi udah off dengar itu. Akhirnya dipanggil ditelepon sama teman-teman. Waduh, itu orang yang lapor yang bersih tegang dengan saya pada waktu itu. Akhirnya dari luar Pak Banda dan teman-teman, Pak Banda nelpon saya. Oh, Pak Banda ini ngerjain. Pak Banda nelpon saya diajak masuk lagi, diajak ngesar itu. Sama ini juga, tim SAR juga kan enggak berani, tetap harus pakai petugas ini yang menguasai medan, yang pengalaman, biasanya hilang di situ itu. Posisinya kan tetap dari tugas yang tim SAR tetap gabung sama kita juga. Iya, tim SAR juga kalau nggak ngerti medan malah dia yang di SAR. Iya, nanti hilang juga. Iya bener. Kadang-kadang alat juga nggak berlaku, sempat itu. Bener tuh Pak ya, berfungsi. Di Alas Purwo tuh ada yang ibaratnya kompas GPS tuh nggak bisa berfungsi ya. Sekali waktu bisa nggak berfungsi juga. Ada yang dinamakan rowo jipek namanya. Apa tuh? Rowo itu kan rawa lah. Rawa ya. Jipek itu
apa kalau orang Jawa itu bingung. Jipek, wah aku jipek ini bingung, sama dengan orang bingung jipek. Makanya itu sering membingungkan orang di rawa itu. Makanya dinamakan sama teman-teman ini dinamakan rawa jipek. Sudah banyak yang tersesat. Iya di situ. Padahal nggak jauh dari jalan itu. Sering menyesatkan kita. Iya. Kita sekali waktu biarpun petugas tetap ada ini juga. Ada kalanya ada tersesat juga ya. Iya, kena ini juga. Ya itu namanya rawa jipek itu memang sering ini. Nggak tahu ada apanya itu. Iya. Dan yang tadi lagi itu Pak, akhirnya yang 4 orang ini ketemunya gimana nih? Ya ini ngesar bareng-bareng gitu. Posisinya ketemunya di bawah pohon bambu, satu rumpun pohon bambu. Nggak jauh padahal dengan goa itu. Karena dia sudah kecapean, jalan muter, ketemunya di situ lagi. Jalan lagi, muter, ketemu di situ lagi. Sampai berapa kali akhirnya kecapean, ya udah. Untungnya nggak sampai jauh. Kalau jauh kita susah nyarinya. Iya. Ya untung mungkin ada yang pengalaman apa? Wes kita berhenti sini aja lah. Yang nyari mungkin ada salah satu mungkin seperti itu. Kalau Alas Purwo ini kan Pak bisa dibilang ya namanya untuk ngubungin keluar susah, dan gimana caranya mereka ngubungin coba? Pada waktu itu nggak tahu kok bisa ngubungi, mungkin ada aneh juga kan? Aneh juga. Ada salah satu itu ada yang punya saudara Basarnas di Bali atau di mana itu. Bisa ngubungi yang Dia malah ngubungin ke Bali. Mau ke Bali karena yang punya nomor itu apa? Saudaranya itu yang Basarnas yang ada di Bali. Akhirnya Basarnas Bali ngubungi Basarnas Banyuwangi. Banyuwangi turun, Basarnas Banyuwangi turun ke sini. Ya itu anehnya itu, padahal di tengah ini kok ada sinyal dari mana itu? Benar. Dan itu salah satu itu ya, kalau dibilang Alas Purwo ini jangan sombong, itu mungkin salah satunya itu ya Pak ya? Mungkin itu. Dan itu memang Bapak akui benar begitu ya, jangan sombong di sini ya? Iya, itu banyak kejadian. Ya itu awalnya memang sempat bersitegang dengan saya karena dia sok itu tadi. Padahal itu aturan Pak, nggak boleh terus biasa. Alas Purwo itu udah kayak rumah saya, setekai itu orang wes pokoknya itulah merasa udah. Akhirnya ya kena batunya itu tadi. Ya tetap kita akhirnya yang repot. Akhirnya bawa ke pos juga. Saya cuma lihat aja, tahu akhirnya. Masih menyangkut orang-orang yang ibaratnya yang sompral nih masuk sini nih, kejadiannya apa lagi nih Pak nih? Pada waktu itu ada seorang dosen lah, ya mungkin dia sudah pengalaman di hutan di mana-mana. Oh gitu. Nah akhirnya di sini kan ya sama petugas mungkin dibilang, Pak harus ini gitu. Tujuannya mau ngapain dia? Kayak semacam penelitian bandeng, pemasangan kamera trap kalau nggak salah. Oh, khusus ini banteng. Terus? Dia kan ahli bandeng juga kayaknya pada waktu seorang dosen. Istilahnya ya udah pengalaman di mana. Di sini Pak harus, mungkin dibilangin harus ini. Wah saya udah biasa udah dijelajah di mana. Ya itu akhirnya naik kapal aja udah tumbang dia, udah mabuk. Ya kan nggak biasa mungkin dengan ombak sebesar itu. Di sini kan masuk Laut Selatan. Laut Selatan iya. Jadi naik kapal aja udah tumbang. Belum jalannya apalagi. Jalan itu udah kayak orang mabuk juga ya. Makanya di sini nggak boleh, biarpun pengalaman di hutan lain, kan hutan sini kan belum tentu sama. Masing-masing punya karakter. Nah, masing-masing punya karakter. Ya jadi kayak gitu, ada seorang. Memang itu apa ya, rata-rata orang-orang yang meremehkan itu biasanya itu kena ini kejadian.
Yang namanya di hutan kayak gini kan Pak, ada yang namanya 3 penghuni ya, manusia, hewan, dan alam sebelah. Ada nggak Pak yang namanya pengunjung tuh diganggu dengan faktor-faktor X dari ya gaib lah gitu, sama Bapak di sini? Ada. Ada. Pada waktu itu kan ada serombongan apa ya istilahnya, anak-anak sekolah dan gurunya kalau nggak salah. Pelajar? Pelajar dan guru-gurunya atau dosen pada waktu itu ya. Jadi rombongan banyak. Yo sampai kesurupan sampai bahkan ada yang meninggal itu pada waktu itu. Oh gitu? Dari daerah mana itu Pak? Daerah Jember itu, dari Jember kalau nggak salah. Oke. Daerah Jember. Wah sampai heboh itu, sampai heboh. Hampir semua ininya sakit. Terus sampai rumahnya banyak, ada yang meninggal, ada yang sampai meninggal. Terus mungkin secara medis, dilihat di medis juga nggak ada ininya. Nggak ketahuan penyakitnya apa. Akhirnya setelah itu ditelusuri, mungkin ada yang orang tahu lah, supernatural ya. Supernatural atau apa itu. Jadi kayaknya ada yang harus dikembalikan itu. Bukan gangguan apa medis kayaknya. Mereka mengambil sesuatu dari Alas Purwo. Kayaknya ada. Ternyata setelah ditanya-tanya benar, dia ngambil kayak pasir, kayak batu-batuan di pinggir pantai yang bagus-bagus kan banyak. Pasir dan batu, pokoknya bawaan dari sini suruh kembalikan semua. Padahal udah banyak yang sakit, banyak yang meninggal. Akhirnya setelah dikembalikan bawaan yang dari sini, akhirnya di sana ya sudah nggak ada apa-apa lagi. Berarti itu ya, maksudnya saya sih kadang berpikir gini Pak ya, namanya di alam ya kesurupan itu buat saya ya mungkin lah, tapi kalau sampai meninggal, wow, itu ngeri banget ya Pak. Iya, makanya. Dan itu ada yang meninggal bener gitu ya? Ada yang meninggal. Dia yang ngeri memang pada waktu itu. Malah masuk majalah Posmo kalau nggak salah pada waktu itu. Oh gitu? Iya. Masuk majalah Posmo pada waktu itu. Saking hebohnya, saking ngerinya juga itu. Posmo kan majalah horor itu ya. Iya, di zaman itu ya. Zaman itu mungkin kayaknya kalau nggak salah masuk majalah Posmo itu. Majalah horor itu. Itu makanya di sini memang secara ya nggak boleh ngambil sesuatu yang tanpa permisi atau apa. Ya nggak semua seperti itu. Cuma sekali waktu. Tapi kalau bisa dihindarin. Kalau bisa dihindari. Makanya di sini kan udah ada aturan sebenarnya. Di kawasan sini tuh udah ada aturan, nggak boleh ngambil apapun yang ada di sini kecuali foto. Bener. Aturan itu kan dibuat atas dasar pernah ada kejadian. Lagian memang aturan kawasan Taman Nasional. Taman Nasional nggak boleh ngambil apapun ya. Bahkan kayu tumbang pun roboh, kering, sampai dimakan rayap pun aturan nggak boleh diambil. Bahkan semut aja suruh jaga. Nah ini menarik Pak, yang cerita barusan ini sampai meninggal ini pernah diceritakan juga oleh Pak Suto saat itu ke saya. Dan di saat Pak Suto menceritakan itu di channel YouTube saya tuh ada beberapa yang komentar yang menyatakan, oh itu benar, itu adalah paman saya. Dan ada yang bilang juga, oh itu kejadian benar, itu tetangga saya. Artinya ini orang-orang mengonfirmasi kalau ini ya memang benar sih Pak. Karena ya penonton saya itu ada yang orang-orang Jember. Dan mereka itu komentar saat itu. Akhirnya komen itu ya. Bahkan ada yang pamannya dia dibilang, itu iya benar katanya meninggal. Dan itu katanya yang meninggal nggak cuma satu Pak, ada beberapa. Iya. Dan itu dalam kurun waktu bersamaan gitu. Secara kalau kita pikir logika, kalau mungkin satu ya mungkin entah dia sakit ya apa gimana. Tapi kalau bersamaan gini kan menurut saya agak aneh juga gitu. Iya itu. Percaya nggak percaya ya? Iya, nggak percaya. Ya itu. Nah. Oh, iya. Ngeri ya Pak ya. Ya itu. Dari berawal mengambil sesuatu di sini ya. Tapi pada waktu itu kata
Yang cerita jenengan itu suruh mengembalikan benda-benda yang dibawa tadi. Enggak ngomong itu Enggak sih. cerita, enggak. Dia ngomong itu karena Pak Suto cerita yang kejadian yang sama ini, dia bilang itu yang meninggal paman saya, Mas. Dan itu bener, di Jember itu heboh, dia bilang. Heboh, iya. Heboh. Dan ada juga yang bilang itu tetangga saya, ada 3-4 orang nggak salah yang konfirmasi itu. Dan ya berarti cerita Bapak ini ya itu mungkin yang sempat ibaratnya terdokumentasikan ya, mungkin di era-era mungkin 80, 70 mungkin ya nggak pernah diekspos ya kan? Iya. Wah, ini kalau mungkin saya ngedenger ini dari sekedar orang sih, mungkin saya masih antara iya enggak, tapi karena Pak Suto ini kan orang yang memang petugas di sini. Terlibat langsung. Jadi ini mau ngebantah apa juga susah, apalagi setelah cerita itu dikonfirmasi oleh orang yang ada di sana juga, dan itu benar. Iya. Mungkin kalau semakin sana lagi lebih ini lagi masih angker lagi. Iya, karena dari masa ke masa tuh ibaratnya dibilang wingitnya itu semakin berkurang. Kalau daerah sini, tapi kalau di dalam masih tetap ya zona inti ya. Di sana. Ya pasti beda ya, Bapak awal tugas di sini sama sekarang tuh pasti hawanya berbeda ya. Beda. Dulu masih ngeri ya. Tapi kalau saya kan orang sini, jadi rasa ngeri-ngeri sedap itu sudah nggak ada lagi. Iya. Istilahnya udah kebiasaan. Sebelum kerja aja main udah daerah-daerah sini, jadi udah apa-apa kalau udah kebiasaan kan enggak. Tapi namanya sekali waktu takut ya tetap masih manusiawi lah kayak gitu, itu masih normal tetap. Sekali waktu tugas di Klen pun ya habis mayat itu setelahnya takut juga. Yang nemu mayat itu. Kalau pas patroli lewat ya masih membayangkan juga. Hawanya masih nggak enak ya. Cuma ya saya punya prinsip kadang. Saya di sini tuh niatan baik lah. Jadi kayak seperti itu tak kembalikan ke sana. Jadi insya Allah enggak ada apa-apa. Ya awalnya takut juga, tapi lama-lama kalau udah niatku baik di sini, nggak ganggu jenengan nggih. Jangan ganggu saya juga ikut menjaga ini. Nah Pak, ini masih kejadian-kejadian dalam hutan nih, yang mungkin menyangkut saat Bapak patroli atau apa itu, pernah nggak sih Pak ada kejadian yang unik nih menurut Bapak nih? Oh pernah. Ini kejadian yang sangat unik sekali. Unik sekali istilahnya. Gimana tuh Pak? Pengalaman yang sangat lucu dan unik ini. Jadi dulu ada seorang volunteer namanya Mac Grandem atau siapa, Mac lah panggilannya, Mac. Oh, orang luar dari Inggris. Bule. Ngapain dia di sini? Volunteer apa dia? Volunteer itu kayaknya ahli burung dia. Peneliti burung. Kayaknya peneliti burung. Pada waktu itu kan lama di sini, sampai 3 tahun kalau nggak salah. Sampai 3 tahun namanya Mac Grandem dari volunteer itu. Jadi kalau ada patroli Polhut dia juga ikut patroli. Ikut ke dalam? Ikut masuk. Pada waktu itu ada kejadian ada informasi ada pemburu masuk di kawasan. Pemburu liar. A1 lah informasinya. Nah kebetulan si Mac Grandem itu ikut gabung mau menangkap pemburu, namanya di tengah hutan. Gelap-gelap kayak gini ya nggak tahu mana teman mana pemburu kan. Bingung dia. Akhirnya si Mac Grandem dengan namanya Pak Untung itu Polhut juga. Polhut senior lah. Jadi di tengah hutan berantem dia. Mungkin Pak Untung nyangka Mac itu pemburu, lah Mac nyangka kalau Pak Untung juga pemburu. Akhirnya berantem dia. Gelap-gelapan. Wah sampai babak belur istilahnya. Untung ada temen namanya Pak Karminto itu, salah satu Polhut juga. Mungkin kok ramai sekali kayak ada orang berantem gitu, mungkin kan nyebar semua tuh. Iya. Akhirnya disenteri, terus dibilangin, wah Untung itu Mac Grandem. Tapi sudah hancur sudah itu. Yang Mac itu kepalanya itu luka,
Bocor. Pak untung bibirnya robek. Aduh. Sama-sama babak belur. Sama babak belur, paginya dibawa ke puskesmas sama berobat, cuma diantar ke puskesmas. Ada sambil tertawa. Udah terang ketawa dua-duanya ya. Iya. Lucu sekali. Nah itu akhirnya gimana Pak? Pemburunya itu akhirnya gimana tuh? Kan ketangkap Pak itu. Oh ketangkap. Oknum juga itu kayaknya. Ada aparatnya? Ada aparatnya dari, iya pokoknya ada. Salah satu kesatuan lah. Kesatuan. Pada waktu itu ketangkep itu sih. Mereka mencari apa itu Pak? Kayaknya berburu rusa dan kijang waktu itu. Malam pakai apa, belur ya namanya? Belur dan senapan angin atau apa itu. Oh. Akhirnya ketangkep. Tapi ya kita bapak belur itu temen. Lucunya di situ. Iya. Itu yang pengalaman yang paling lucu dan unik itu. Iyalah tengah malam di tengah hutan gelap gulita sendiri. Kok nggak bisa merasakan? Bule kan baunya mungkin apa ya, beda ya. Lagi posturnya juga beda dong. Iya, harusnya makanya orang panik dikira pemburu. Wah, antem aja. Aduh. Oke. Itu berarti ya lumayan ya dinamikanya Bapak sebagai seorang petugas tuh macam-macam ya, mulai dari penemuan mayat, konservasi penyu, bahkan sampai hal mistis, sampai perburuan ilegal ya Pak ya. Iya, perburuan ilegal. Dan ibaratnya sampai sekarang pun tetap Bapak itu bertugas di situasi seperti itu ya. Iya. Nah ini Pak, sebelum kita tutup nih, ini kan cerita Bapak udah lumayan bagus nih ya. Pesan Bapak apa sih buat para penonton Pak yang mau pada datang ke Alas Purwo ini? Jadi ibaratnya apa ya, dengan segala macam kejadian supaya itu nggak terjadi menimpa mereka yang mau datang ke sini Pak. Pesannya Bapak apa sih ke mereka? Jadi para pengunjung yang datang di Alas Purwo di sini harus beretika lah istilahnya. Karena di sini punya adab. Kalau orang Jawa harus punya unggah-ungguh, sopan santun, jangan melanggar aturan, terus jangan mentang-mentang sudah biasa di hutan tempat lain disamakan. Mungkin tiap-tiap hutan kan beda-beda karakternya. Punya kearifan lokal masing-masing. Ya, jadi kalau bisa ya ikut aturan yang ada aja lah. Mungkin salah satu contoh mungkin membuang sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah sembarangan pengunjung. Mungkin pesan saya itu, dan ya itu harus beretika, terutama sopan santun, ikut aturan yang ada. Insya Allah nggak ada aman ya. Biarpun Alas Purwo itu dibilang angker itu tergantung juga kan itu. Tergantung. Kalau kitanya sopan, insya Allah nggak apa-apa. Angker itu udah nggak ada. Iya. Tapi kalau udah mentang-mentang, ya mungkin itulah. Iya, kayak kita masuk rumah orang lah. Iya, harus. Kita tentang tenteng, kita segala macam, yang punya rumah kan juga nggak suka dong. Pasti dilempar. Tuh dengerin tuh. Angker atau nggak angker tergantung kelakuan lu sendiri ya, Pak. Iya. Luar biasa nih Pak Ajir nih. Oke Pak Ajir, nih saya alhamdulillah ya akhirnya bisa ngedapetin kisah dari Pak Ajir, seorang petugas yang masih aktif ya. Iya. Terus mungkin ini juga kayak. Apa tuh Pak? Ada ini juga lah. Insya Allah apa ya, petugas Taman Nasional itu insya Allah pekerjaan yang mulia. Mulia. Karena apa ya, saya punya pernah dengar sebuah riwayat lah dalam Islam itu. Jadi ada seorang dalam keluarga lah istilahnya. Dalam keluarga itu ada apa istilahnya? Gara-gara padahal keluarga ini adalah seorang yang ahli ibadah, alim, laki perempuan istilahnya. Ahli ibadah lah pokoknya, orang-orang yang alim, yang tekun. Tapi ini gara-gara menyia-nyiakan kucing atau tidak memberi makan kucing atau apa, itu cuma gara-gara sepele itu loh, dia tidak bisa masuk surga. Sedangkan kita petugas Taman Nasional itu kan
peluang masuk surga itu kayaknya besar ini. Amin ya Allah. Amin. Amin. Karena apa? Melihat dari cuplikan riwayat tadi, kita kan banyak melindungi Semut aja dijaga ya. semua binatang lah. Makanya kalau lihat dari sejarah riwayat tadi, kita itu udah peluang masuk surga itu besar sekali. Amin ya Allah. Doain bro. Ya. Semua polhut masuk surga. Amin. Insya Allah peluang, amin. Karena melindungi semua satwa, menjaga, melindungi. Nggak hanya satwa aja kan, tumbuh-tumbuhan juga harus dijaga. Ya insya Allah mudah-mudahan pekerjaan yang mulia lah. Amin. Ada yang salah satunya kita sering melepas penyu itu, kalau keyakinan orang Buddha itu namanya function, melepas nyawa itu bagus sekali. Iya. Itu bisa katanya orang Buddha melepas nyawa itu bisa panjang umur, bisa melepas sial atau apa. Di ajaran agama manapun yang namanya kita melestarikan alam itu Iya. memang sudah pasti Ya, Dan memang kalau Pak Ajir ini saya dengar dari beberapa kawan memang yang paling concern terhadap hewan-hewan ini Pak Ajir katanya. Iya katanya. jangan terlalu. Rusa dipiara, ular dipiara, apa dipiara. Wah keren juga nih orang nih. Bahkan sekarang sering memberi makan semut. Semut aja dibedul, kan aneh itu, aneh. Tapi biar aja orang bilang sinting nggak apa-apa. Yang penting Iya, niat kita punya niat baik ya terhadap sesama makhluk. itu kan makhluk butuh ini. Benar, Pak Ajir. Dia itu doanya lebih mustajab loh. Betul. Biar sepele nggak apa. Sekecil apapun perbuatan baik jangan pernah kita sepelekan Pak ya. Iya. Oke, masih ada lagi mau sampaikan Pak? Sementara udah. Sementara udah ya. Iya. Oke, kalau gitu kita tutup dulu Pak ya. Iya. Oke bro, mudah-mudahan apa yang kita tayangin malam ini walaupun santai tapi mungkin ada manfaatnya ya. Gua Arfi dari Jajah Malam dan Pak Ajir sebelumnya saya ucapin makasih banyak nih. Sama-sama. Udah cerita buat Jajah Malam. Kita undur diri dulu Pak ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, mantap.